Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6369 diam-diam ditetapkan. Melihat kepergian Song Yun, Chu Feng merasa sedikit tidak nyaman. Gadis ini bukan orang baik dalam arti sebenarnya, tapi dia selalu baik padaku. Chu Feng merasa semua orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang jahat. Tapi selama dia baik padamu, dia adalah orang baik padamu. Penyakit Song Yun serius, meskipun masa hidupnya diperpanjang melalui kekuatan formasi. Namun jika penyakit ini tidak disembuhkan sepenuhnya, kehidupan Song Yun cepat atau lambat akan berakhir, dan saat ini mungkin tidak terlalu jauh. Chu Feng, apakah penyakit Song Yun serius? Egi memperhatikan kekhawatiran di mata Chu Feng dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini sangat serius. Formasi penyembuhan hanya dapat menunda penyakit tetapi tidak dapat menyembuhkannya sama sekali, kata Chu Feng. Apakah ini serius? Sepertinya dia membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kesempatan itu. Egi mendesah. Ya, kata Chu Feng. Kondisi nenek ternyata lebih gawat dari yang kita duga, ya? Tanya Egi lagi. Ya, situasi nenek juga sama rumitnya. Hanya saja mantra ilahi tampaknya lebih sulit. Awalnya, saya menggunakan formasi penyembuhan untuk menanamkan suatu cara di tubuh nenek yang dapat membangunkannya. Namun, setelah mantra ilahi itu muncul, caraku menjadi tidak efektif. Kata Chu Feng, bagaimanapun, formasi penyembuhan itu berguna. Jangan terlalu khawatir. Nenek sangat kuat. Hanya sedikit orang di dunia seni bela diri saat ini yang bisa menyakitinya, bukan? Kata Egi, yah, selalu ada cara untuk menyembuhkan. Egi, ayo kita pergi ke makam kuno. Kata Chu Feng, pergilah, ratu ini perlu istirahat. Saat Egi berbicara, dia membuka pintu menuju dunia spiritual sendirian, memasuki ruang dunia spiritual, dan benar-benar beristirahat. Chu Feng berdiri, mencari formasi teleportasi, dan menuju ke makam kuno. Namun dia segera berhenti dan memproyeksikan kesadarannya ke ruang spiritual. Dulu ketika Egi berkata ingin beristirahat, maksudnya adalah dia akan kembali ke alam spiritual untuk berlatih. Tetapi sekarang dia terbaring di tanah, tidur nyenyak. Dia tidak lelah. Sebaliknya, itu adalah reaksi dari penggunaan kekuatan spiritual sebelumnya yang menyebabkan dia menjadi terlalu lemah. Kerutan di wajahnya menunjukkan bahwa Egi kesakitan bahkan ketika dia sedang tidur. Sekalipun Chu Feng telah menggunakan formasi penyembuhan untuk mengobati Egi, dia hanya bisa berusaha menyelesaikan masalahnya semampunya, namun reaksi negatifnya tetap saja ada. Egi hanya menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya, tetapi ini terjadi. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, konsekuensinya dapat dibayangkan. Chu Feng mengeluarkan selimut, membentangkannya di tanah, lalu menggendong Egi ke atas selimut. Selimut merupakan harta karun yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada tubuh. Namun mata Chu Feng masih dipenuhi dengan sakit hati. Anda tidak akan diizinkan menggunakan kekuatan ini untuk sementara waktu. Chu Feng mengambil keputusan secara diam-diam. Pada saat yang sama, kapal perang klan abadi keluarga Ye juga bergerak dan berlayar di terowongan teleportasi. Banyak anggota keluarga Ye yang masih tertidur lelap dan menerima perawatan. Namun mereka yang kuat telah terbangun. Di aula utama, semua anggota tingkat tinggi keluarga Ye berkumpul. Ye Xiancheng adalah kepala klan. Orang tua mereka duduk di kursi di kedua sisi mereka. Namun, kecuali Ye Xiancheng, semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Bahkan orang tuanya tampak seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Sekarang kamu mengerti niat baikku? Beberapa orang dapat dihancurkan, dan beberapa orang tidak dapat diprovokasi. Aku berteman dengan Chu Feng, bukan karena aku baik hati, tetapi karena orang ini tidak boleh terpancing emosinya, kata Ye Xiancheng. Xiancheng, untung saja kau tidak menjadi musuh Chu Feng. Kalau tidak, warisan klan abadi keluarga Yeku akan hancur hari ini. Ayah Ye Xiancheng mendesah. Memikirkan kembali apa yang terjadi hari ini, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya dan gelombang ketakutan. Bukan saja kamu punya niat jahat, kamu malah menggunakan kekerasan. Masalah ini jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf dan ganti rugi,
kata Ye Xiancheng. Xiancheng, kamu putuskan apa yang harus dilakukan. Mulai sekarang, ibumu dan aku akan mendengarkanmu, kata ayah Ye Xiancheng. Benarkah? Ye Xiancheng menatap ibunya. Pada saat ini, ibunya telah kehilangan harga dirinya dan bagaikan terong yang terkena embun beku, layu seluruhnya. Melihat Ye Xiancheng menatapnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Xiancheng, ibu memang membuat keputusan yang salah kali ini. Untungnya, aku punya kamu. Kamulah yang menyelamatkan keluarga Yeku. Ibulah yang meremehkan kemampuanmu. Tetapi sekarang tampaknya kau telah berhasil mengamankan posisi sebagai kepala keluarga Yeku. Apapun yang ingin kamu lakukan, ibu akan mendukungmu, kata ibu Ye Xiancheng. Kalau begitu, aku akan mendengarkan ceramahnya. Chu Feng hanya bisa berteman, bukan menjadi musuh. Salah satu alasan pergi ke makam kuno kali ini adalah untuk menjelajahi rahasia makam kuno. Tetapi jika kita bertemu dengan Chu Feng, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng dan memberitahu semua orang bahwa kita ada di pihak Chu Feng. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu Chu Feng menyingkirkan hambatan dan mempertahankan pohon besar ini. Jalan pertumbuhan keluarga Ye, kita akan jauh lebih mudah. Sebaliknya, bahkan jika aku mewarisi warisan abadi, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit, kata Ye Xiancheng. Keputusan Ye Xiancheng agak ekstrim. Namun tak seorang pun yang hadir berkeberatan, sebaliknya mereka semua setuju. Namun, selain keluarga Ye, semakin banyak pula kekuatan yang menuju ke makam kuno. Di antara mereka, suku ikan Xianhai juga termasuk. Klan ikan Xianhai sebelumnya telah memberitahu Chu Feng bahwa mereka akan pergi ke klan Naga Totem setelah menangani masalah di tanah leluhur mereka. Tetapi karena suatu alasan, saat ini ia malah menuju langsung ke makam kuno. Saat semua pihak menuju makam kuno, Song Yun masih berada di dunia sebelumnya. Dia membawa seseorang bersamanya dan pergi ke sebuah pegunungan. Dan orang ini adalah Dewi Harapan. Dewi Harapan merupakan kepala istana dari Istana Dewa Harapan dan merupakan tokoh terkenal di wilayah timur. Di masa lalu, ada seorang tetua tertinggi dari klan Cahaya Suci yang menodai Istana Dewa Harapan. Setelah sang Dewi mengetahui hal ini, dia akan pergi ke klan Cahaya Suci sendirian dan membuat seluruh klan gelisah. Pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain bagi ketua klan Cahaya Suci untuk membunuh tetua tertinggi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dewi Harapan bukan hanya penguasa Istana Dewi Harapan, tetapi juga ibu Song Yun. Setelah Song Yun datang ke Yuzhong dan memperoleh kekuasaan, dia membawa ibunya ke sisinya. Namun, Dewi Harapan, yang mampu memanggil angin dan hujan di wilayah timur, tidak lagi cukup kuat setelah ia meninggalkan wilayah timur. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus diatur oleh putrinya. Yun tadi ibu mendengar suara dari langit, menyebut-nyebut Chu Feng. Apakah Chu Feng juga ada di dunia ini? Tanya Dewi Harapan. Ya, tapi dia baik-baik saja. Ibu tidak perlu khawatir tentang dia. Kakakku Chu Feng sangat kuat sekarang, dan tidak lebih lemah dariku, putrimu, kata Song Yun sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.